Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang sungguh dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan di minggu-minggu Advent ini, Rabu 9 Desember 2020, dibacakan Inang Dinar Imelda Boru Simbolon. Ayat harian kita hari ini di minggu Advent kedua diambil dari Zakaria 2 ayat 10. Bersorak-sorailah dan bersukarialah hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya Allah datang dan diam di tengah-tengah umatnya. Ini yang mau ditekankan firman Tuhan bagi kita orang percaya di minggu-minggu Advent ini. Sejak Nebukadnezar menghancurkan tembok Yerusalem dan mengangkut penduduknya sebagai buangan di Babel, hingga pada zaman Zakaria melayani, Yerusalem telah menjadi kota tak bertembok dan telah ditinggalkan penduduknya, menjadi kota tak berpenghuni. Sekarang setelah penduduknya mulai kembali ke Yerusalem setelah 70 tahun meninggalkannya, maka nubuat Tuhan tiba kepada Zakaria. Nabi Zakaria memperdengarkan firman Allah dalam rangka menumbuhkan kembali semangat atau harapan umat Israel setelah puluhan tahun mereka terbuang di Babel. Kini umat Allah kembali ke negerinya, namun yang mereka lihat adalah kegelapan dan situasi yang mencekam Yerusalem. Nampaknya tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Kota Yerusalem luluh lantak dan secara ekonomi pun lumpuh total. Bait suci kebanggaan umat Israel hancur tidak berbekas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, keadaan yang sangat parah ini mengakibatkan orang-orang Israel ragu bila tinggal dan berdiam atau hidup di Yerusalem. Mereka berputus asa dan mereka menyesal kembali ke Yerusalem. Sebab bagi mereka keadaan itu ibarat keluar dari mulut harimau masuk lagi ke mulut singa. Dalam situasi itulah Nabi Zakaria tampil untuk membangkitkan semangat umat Israel itu. Ia memberitahukan bahwa Allah tidak tinggal berdiam diri di tahtanya yang maha tinggi, tetapi Allah akan turun dan berdiam di tengah-tengah umatnya Israel. Artinya, bila Allah sudah berada di antara mereka, maka ia akan ikut merasakan bagaimana penderitaan atau kesusahan umatnya itu. Dan kehadiran Allah di tengah-tengah mereka bukanlah kehadiran yang pasif, tetapi ia berprakarsa aktif untuk memulihkan Yerusalem dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Itu sebabnya Nabi Zakaria menyuarakan seluruh penduduk Yerusalem yang digambarkan sebagai putri Sion untuk bersorak-sorai dan bersukacita menyambut kehadiran Allah dalam kehidupan mereka. Jemaat Tuhan yang sungguh dikasihi Yesus Kristus, apa yang dikumandangkan oleh Nabi Zakaria ini merupakan nubuatan
yang kemudian disempurnakan oleh Yesus Kristus, Anak Allah yang datang ke dunia ini melalui kehadirannya di Betlehem. Tatkala malaikat berjumpa dengan Yusuf dan Maria, disebut bahwa bayi yang lahir itu namanya Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Sebab Kristus, bayi yang lahir itu adalah Allah yang menjadi manusia untuk memulihkan dan memberikan kehidupan baru bagi seluruh umat manusia. Karenanya saudaraku yang terkasih, marilah di minggu-minggu Advent ini bersukacita, bersorak-sorai menyambut kedatangan Yesus dalam hidup kita. Sebab Ia membawa pemulihan dan hidup baru bagi kita umat-Nya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di tempat yang maha tinggi, karena karya-Mu ajaib di dalam hidup kami. Engkau memulihkan segala kehidupan kami menjadi lebih baik, sehingga kami memperoleh hidup yang baru. Engkau sanggup memulihkan keadaan yang kacau balau di dalam hidup kami menjadi kehidupan yang damai sejahtera, karena Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Sebagaimana Engkau memulihkan Yerusalem, demikianlah Engkau memulihkan kehidupan kami hari demi hari, agar hidup yang kami jalani semakin lebih baik. Patutlah kami memuji dan meninggikan Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Dan di minggu-minggu Advent ini, biarlah sukacita dan sorak-sorai kami di dalam menyambut kedatangan-Mu benar-benar kami lakukan untuk senantiasa meninggikan nama-Mu di bumi dan di sorga. Ingatkan kami Tuhan, agar kami dapat senantiasa mempergunakan hidup kami untuk senantiasa memuliakan nama-Mu sepanjang masa. Sertai kami hari ini, dimanapun kami berada. Karena tangan pengasihan-Mu akan senantiasa melindungi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.